Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan kembali mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kemudian mendeskripsikan kembali mengenai pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Mulai dengan materi yang pertama, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Perbedaan potensi dan perbedaan sumber daya alam di setiap daerah atau negara ini akan mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Indonesia kaya akan berbagai macam sumber daya alam, baik di daratan maupun di lautan. Kekayaan alam di daratan seperti misalnya terdapat berbagai jenis barang hasil pertanian, hasil perkebunan, juga hasil hutan. Kemudian juga ada budidaya perikanan darat dan sebagainya. Kemudian kekayaan alam di lautan, terdapat potensi ikan yang cukup banyak, berbagai jenis barang tambang di dasar laut, kemudian terumbu karang, rumput laut, juga wisata alam. Begitu banyak kekayaan Indonesia, belum lagi berbagai macam sumber mineral baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman sumber daya alam ini mendorong terjadinya penawaran kepada daerah lain atau kepada negara lain. Demikian pula dengan negara lain atau daerah lain yang membutuhkan sumber daya alam tersebut akan melakukan permintaan kepada daerah yang memiliki sumber daya alam tersebut. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Keanekaragaman sumber daya alam dan perbedaan teknologi ini akan mempengaruhi perbedaan potensi daerah. Perbedaan keunggulan daerah inilah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Jadi, keunggulan komparatif dipengaruhi oleh keanekaragaman sumber daya alam dan perbedaan teknologi. Berikut ini contoh keunggulan komparatif. Misalnya, Lampung, keunggulan komparatifnya adalah memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat keunggulan komparatifnya adalah memproduksi beras. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya barter. Kemudian, apa keuntungan dari keunggulan komparatif ini? Keuntungannya diantaranya yang pertama, terjadinya interaksi berupa perdagangan. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Yang ketiga, mendapat keuntungan dari produk unggulannya. Yang keempat, dapat mempererat integrasi antar daerah. Dan yang kelima, menghasilkan persatuan dan kesatuan. Materi yang kedua yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri atau keluarga. Dan rumah tangga produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah ini adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri, yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Materi yang ketiga yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ada 2 peran penting dalam rumah tangga konsumen, yaitu sebagai konsumen dan yang kedua sebagai penyedia faktor produksi seperti menyediakan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga keluarga diantaranya dari uang sewa,
dari upah, bunga, dan keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Hal ini terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja atau bursa tenaga kerja. Ada 4 macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi modal. Yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Seperti contohnya gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, faktor produksi modal, terdiri atas barang modal dan uang, seperti mesin, gedung, dan alat-alat yang digunakan. Seperti contohnya gambar-gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja, adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Berikutnya, faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Contohnya seperti gambar-gambar berikut ini. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen, yaitu pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia terdiri dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMS atau badan usaha milik swasta, dan koperasi. Peran rumah tangga perusahaan diantaranya memproduksi barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen atau tenaga kerja, dan menggunakan faktor produksi lahan, modal, dan faktor produksi keterampilan kewirausahaan. Berikut ini adalah gambar hubungan antara rumah tangga keluarga atau konsumen dengan rumah tangga perusahaan atau produsen. Rumah tangga produsen melakukan penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan rumah tangga konsumen melakukan pembelian faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Kemudian, rumah tangga konsumen melakukan pembayaran kepada rumah tangga produsen sebagai pembelian barang dan jasa. Kemudian, rumah tangga produsen memberikan pembayaran balas jasa kepada faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga pemerintah. Ada 3 peran penting pemerintah, yaitu sebagai regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Yang pertama sebagai pengatur atau regulator, yaitu memberikan subsidi kepada perusahaan dalam negeri, kemudian menentukan besarnya pajak progresif, dan yang ketiga memberikan izin pendirian perusahaan. Peran pemerintah yang kedua yaitu sebagai konsumen. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti kertas, printer, tinta, dan sebagainya. Dan peran pemerintah yang ketiga yaitu sebagai produsen. Pemerintah memiliki BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Di antaranya, pemerintah memiliki PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Keempat, peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri yaitu peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian, di antaranya dalam bentuk perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan negara Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Berikut ini contoh pelabuhan untuk pemberhentian kapal besar dari pulau lain atau dari negara lain. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.